hikayatul a'mali sholihati, menceritakan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Alati waqa'at, yang telah terjadi ini amal soleh di azmani maupun pada masa-masa yang telah lewat lama. Ada tahunan kemudian diceritain lagi amalnya. Ya, teman-teman dari kejadian dulu saya lagi bertahan dulu. Dulu saya lagi begini dalam amal diceritain. Walam yasur dia adun tidak mengetahui dia dengan amal-amal soleh itu adun yang awalnya nggak diketahui. Kalau nggak diceritain nggak tahu itu apa. Diceritain jadi pada tahu. Ibu diceritain saya bongkar juga. Ceritain lagi. Nah ceritanya ini lagi buat ini. Jadi nggak ada tujuan salah. Kalau tujuan salah nggak apa-apa. Lagi boleh syar'i kecuali karena ada apa? Tujuan syar'i bagaimana? Contoh seorang guru menceritakan kepada murid. Dulu waktu mondok, supaya semangat apa? Ambil satunya, saya rajin. Doanya rajin, saya rajin. Kalau saya bisa hafal dengan satu hari itu 2 hari harus satu bab, sebelumnya misalkan belum ceritakan. Saya kalau belum hafal sebelumnya satu bab, saya belum makan dulu. Sudah cerita tidak ada tidak ini, ya, membuat motivasi buat saya. Kalau tujuan untuk ini nggak ada, tujuannya hanya untuk itu. Karena kalau nggak diceritain juga mereka nggak akan tahu kenapa kita sampai bisa begini kan gitu. Nggak ceritain. Tujuannya itu motivasi buat dia. Bukan karena diceritain tanpa dasar. Misalkan. Atau ada tujuan syar'i. Saya memang kalau kita ceritain nggak jadi bahkan jadi contoh buat dia. Bahkan amal juga boleh diceritain jadi ya dua, satu pengen dia, kedua mungkin masa lalu, yang ketiga emang tujuannya ada tujuan apa? Tujuan untuk ada tujuan syar'i. Asli untuk pemain jadi supaya saya bisa ngikutin gitu. Masuk kalau nggak ada saya nggak jadi itu mana boleh mikir nggak ada jadi BKM dan itu saudara positif nanti ada jangan begitu saudara kamu ada dibatal amalan gelas. Ada saya habis. Kalau saya nggak habis, tidak ada tujuan. Juga ada ini lagi, ada golongan kedua itu kenapa? Ya, ingin jabatan, gitu. Anak apa saya jadi ini kan gitu. Mungkin saya juga ikut tahun ini kan gitu ya, gitu. Atau kesel jadi apa gitu. Kemudian gue kayak gitu namanya mandi wal adza. Ada mandi mungkin amalan-amalan yang sudah lalu. Yaitu salah batal salah tujuh salah kopikum di mandi saja. Jangan kau batalkan salah kamu di mandi dengan mengumpul lagi. Wal adza apalagi kalau menyakiti orang yang dengar. Lewat. Jadi yang bisa seperti ini. Jadi menceritakan amal-amal soleh yang sudah terjadi pada masa-masa yang lalu yang orang lain tidak tahu kecuali ada tujuan syar'i. Ya,
hadis bin lima, kadang-kadang hadis bin lima ya. Apa bin lima logika kan? Itu kadang-kadang bisa jadi kalau orang-orang kuat makan. Alhamdulillah saya gara-gara saya takut dulu karena saya lagi tahan. Kata hadis bin lima tapi ini gitu hati kadang-kadang kita yang suka berubah. Kalau hati berubah, jadi kita dari bahasa ini menjadi kejadian dia. Jadi cerita itu nggak apa-apa. Kita bahasa kita hadis minimal alhamdulillah yang awal. Kalau cerita juga agak supaya orang lain bisa ngikutin apa yang kita lakukan di sini. Cuma buat kita nih di dalam hati, takutnya ada perubahan dalam hati kan jadi repot. Jadi itu dong, kita belum mampu. Gitu kan. Kamu boleh tahadus bin lima silakan menceritakan kenikmatan, namun tujuannya syukur kepada Allah. Kedua, bisa jadi agar jadi ikutan orang lain. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, misalnya takut timbul dia, ya, timbul ada hati, malah jadi itu, jadi apa? Jadi hapus tuh amalan-amalan kita. Gara-gara kita. Nah, fa'innahi kayata di bari-bari syatin ya rujuha ila suratul biha ala amaliha. Ya. Jadi sesungguhnya menceritakan amal-amal soleh tanpa ada buatun syatin, ya, tujuan syarat ini bisa mengembalikan ya cerita itu kepada bentuk dia terhadap amal. Kalau amal dia ketika mengamalkan daripada amalan-amalan soleh itu. Khawatir juga. Tipis gitu, tipis banget dia mah tipis. Ada cara kita kadang-kadang ada rasa aja gitu, udah orang terus gitu. Nanti kata kita mau jalan terus ya. Mungkin jangan beramal, jangan gara-gara ya, karena takut orang tahu kita nggak jadi amal itu mah malah ya itu orang takut sama manusia makanya jadi ya kalau amal dia ada dia ya ini ada nasi ya karena meninggalkan amal karena manusia ini jadi meninggalkan amalnya ada nasi karena manusia jadi musyrik meninggalkan amal karena manusia ya, apalagi ada bahasa gitu nggak sholat disuruh sholat nggak mau saya mah kenapa aku belum pernah Allah itu disuruh sholat nggak ada itu mah malas baik ya, itu juga alasan kenapa kamu nggak sholat saya belum mau sholat karena hati belum merasa diperintahkan oleh Allah masih diperintahkan oleh orang itu nggak bisa nggak tahu itu memberikan peringatan juga lain kita tahu nah, ada amal-amal yang perlu jelas-jelas nyata-nyata itu kewajiban harus nyata nggak bisa jalanin aja itu nggak kelihatan orang di rumah masih kenal zakat sholat jamaah apalagi haji itu kan masih kelihatan jalan saya nggak mau haji kalau dia ini justru itu dia cuma kewajiban itu wajib susah man kalau haji kata orang mah tambahan Jakarta kelihatan orang nggak bisa. Wa min wasiyati Sayyidi Ali Al-Khawas ya, rahimahullahu ta'ala ya asal ini daru minat tasmi yang itu. Hati-hatilah kamu minat tasmi daripada tasmi itu memperdengarkan ya, mempopulerkan ya, dia amal itu dengan amal-amal ada sumah gitu ya, beramal sama kepengen dari orang.
ini menggunakan ma, nanti akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperdengarkan kepada orang lain, tapi dikecilkan oleh Allah. Bukan malah dimuliakan, malah dikecilkan oleh Allah. Kalau nggak apa-apa tasbih ya. Kalau kamu gimana? Ya oke. Nggak mau model mah. Tasbih mah benar kan? Pertama, maksudnya lalu gampang benar. Tanya apa? Anak-anak kita lihat apa? Lihat beberapa orang lihat dua. Apa lagi buat saya? Beberapa orang ngelek gitu pasti gitu. Laku juga dong. Itu pasti. Itu dia lagi. Lantas nih. Udah niatnya niat dakwah, niatin aja terusin, dia tahu amat terusin, itu jangan pengen ada niat, pengen tenar segala macam itu akhirnya tenarkan, populerkan diri, biar laku. Kalau gampang kan lama, itu kamu balik, tanpa air, mau di rumah mah berantem. Banget anak-anak takut lagi masih ini dua tiba yang dua paling cepat banget jangan tahu lagi lewat itu kita lewat bongkar aib orang lain itu paling cepat sekarang kadang-kadang udah sendiri gak tahu permasalahannya saya belum pernah apa dulu saya datang jadi ya gimana juga ini pernah nanya mah gak bakal mau gitu ya, di channel itu gue gak bakal mau pasti ngambek gitu. Nah ada undang-undang IT juga nanti ya ada undang-undang IT kan tapi gak boleh kan terus apa kira-kira gitu bisa tiba berantai itu juga berantai itu kesalahan kita nggak tahu siapa malu agak dia ngomong kita udah sewa ruangan dirian bisa lagi makanya ada tim share kira-kira masalah ini orang yang di share kesel itu nggak kesel juga mau aib orang tuh gitu kalau saya belum pernah saya gitu saya kita belum tahu di mana ya, udah tahu juga kalau misalkan air orang aja dosa berantai itu coba yang lihat vlog orang dari YouTube TikTok lagi begini yang lain-lain aja dia manfaat buat orang tanpa mensangkut paut dengan orang lain lebih bagus ketimbang kita bersangkut paut dengan orang lain karena kita terlalu dekat belum pernah marah sama kita belum pernah nyaci kita belum pernah ngomongin kita kadang-kadang sehat langsung bahaya kalau udah biasa nah lebih cepat nakut like komen karena gampang lah ini bisa mendadak pun tapi udah sama juga terus lucu lagi berbanyak lihat ambil ke mana ambil ke kalau presiden banyak gara-gara joget di Jepang gitu gara-gara joget kalau biasanya karena mana gara-gara siapa nih udah gitu karena itu biasa-biasa lagi belum mulai ya gitu banget gara-gara
dengan polisi. Ini dia itu. Aman. Karena segitu doang udah. Karena sementara doang. Sama karena bikinan bukan karena beneran. Fainahu yubdiluha kaliya ala hadin sawa, sama aja gitu kan. Maka sujud tasmi itu membatalkan kepada amal seperti dia ala hadin sawa, sama aja membatalkan amal sawa hadis dari kalau hadis. Sebagaimana perkara telah menjelaskan dengan yang demikian al hadis orang hadis dikasih. Namun walakin di tasmi dawabun akan bagi tasmi mah sum'ah atau mendengarkan ya, pedagang amal, pedagang suara, pedagang keahlian itu ada obatnya. Apa obatnya? Wawa ayan bima ablu ada dari hendaknya, yaitu obatnya obat daripada tasmi menyesali seorang hamba atas tasmi tersebut. Jadi misal ternyata Masya Allah. Wayatu bidalika taubatan sholikotan, dan dia taubat daripada tasmi itu taubatan sholikotan. Jadi masdar apa dia tuh di taubatan sholikotan dengan taubat yang benar. Taubatnya mana taubat yang benar? Anahu la ya'mudu ya semua ahli dan nas ya amalin ya, dengan sungguhnya ya tidak kembali ya mau mendengar seseorang menanasi daripada manut ya bi amali min amali daripada amal, bi amali min amali daripada amal min amali daripada amal itu. Tobat ya Allah seperti itu. Enggak masa pagi sampai lalu. Orang paling banyak yang beneran. Apa sebabnya? Ini taubat shodiqatu tamu dalatan. Sesungguhnya taubat yang benar itu menghapus ya kalau tadi dalatan akan terproses. Berguncur daripada itu taubat bisa tuh. Asma yang bisa taubat. Betul. Kadalika kaidah taba kadalik, maka jika taubat ya taubat kadalik dengan taubat yang taubatan shodiqatan. Nah, kalau jahal amal itu maka kembali amal itu soalnya lagi. Jadi amal-amal yang tadi itu kalau dia taubatin bisa soalnya lagi walaupun malu di pertengahan juga malu dan menyesal apa kali punya di pertengahan lagi. Sekarang makanya jadi tempat tenar. Nah, dimasyatilah dengan hendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mah, kalau misalnya kan istri rajulin kan atau yang bisnis. Ya, contohnya seperti orang yang keadaan orang itu soal bisnis itu sehat jasmaninya, keadaannya sehat. Cuma kalau ada toa alaihi waladun, kemudian datang kepada si rajul maladun penyakit afsada soal sehat tahu yang bisa merusak kepada banyak kesehatannya. Nah pas tanggal ada waktu nanti maka dia melakukan apa? Melakukan obat dawaan, rapian, obat yang bermanfaat, digunakan obat ya. Nah kalau dari kamarot wa ada jismu dan menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit itu ya. Jadi dengan sebab obat dari kamarot ya, dari kamarot akan penyakit itu wa ada jismu dan kembali sehat tuh jasmaninya dibantu dengan karunia Allah. Kita alat disihati kepada kesehatan orang. Nah ini ya, nah akan membawa 5 analis tasmi dawaun dawaan. Sesungguhnya akan diketahui sesungguhnya bagi tasmi itu memperkenalkan, mempopulerkan dawaan, ada obatnya. Nah, bila dia beda dengan dia nawi sudah aman min aslihi, karena dia mah bisa berusaha aman min asli daripada asal bisa dia berat. Asli Minha qad
tul malihi al-mubahi tidak kafara ya mayustahya bihi. Kemarin ada di mustahabun itu ya, bukan mustasibun ya kemarin ya. Arti ini mustasibun mustahabun pada mustasabun. Amma lawan tarokaha liyat alaha keluar keluarti pada mustahabun. Adapun adanya meninggalkan ia akan amal itu ya biar alaha supaya mengerjakan dia akan amal keluarti pada waktu sepi pada mustahabun, maka itu dibilang nah, bukan Allah itu Allah mengusaha Arab. Iya mana Arab. Mana banyak mutasabun, gak mustahabun gitu. Mustahabun bukan muhtasabun. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu bil wada'i. Wa qawluhu dan bermula ucapan musannif bil wada'i dengan bil wada'i. Ya, al-kalamu wa lafzul murakabun bil wada'i. Kasara telah menafsirkan akan diwaji. Kasara telah menafsirkan menjelaskan akan diwaji. Ba'duhum siapa sebagian ulama nahu filsafati dengan maksud Fahoroja maka keluar baru maksudi ya, apa yang tidak dimaksud. Fahoroja maka keluar baru maksudi apa yang tidak dimaksud. Kala minna ini seperti perkataan orang yang tidur, kata menggigok, wasahid dan orang yang lupa. Kalau itu sama maka tidak dimakan. Kalau itu sama maka tidak dimakan ya. Kalamun ini kalamun ini wasahid. Kalaman akan kalam. Kalau itu sama maka tidak dimakan ya. Kalamun ini wasahid. Kalaman akan kalam dan muhati menurut ulama ahli nahwu. Wa ba'duhum dan sebagian ulama Kasaro itu menjelaskan ba'duhum hu akan diwadi. Kasaro itu menjelaskan ulama hu akan diwadi dengan Arabi dengan wadok bahasa Arab. Ada antara kalau di istiqoq ada kita wadok itu setelan gitu. Wadok diwadi Arabi dengan setelan wadok bahasa Arab. Maksud di Arabi diwadi dengan Arabi. Fahoroja maka keluar kalamul ajmi apa kalam ajami selain Arab. Kalamul ajami kalam selain Arab. Turki seperti bahasa Turki, orang Turki, orang Barbari dan perkataan negara barbar. Barbar itu Afrika Selatan. Pada yusama maka tidak dinamakan ya kalam ajami ya kalaman akan kalam. Dan muhati menurut
Misalum majtama fil quyud al-arba'atu. Misaluma perumpamaan perkara ijtama'a yang terkumpul. Misaluma bermula perumpamaan perkara ijtama'a yang kumpul fihi pada mak. Al-quyudul arba'atu, kain-kain yang empat, patokan-patokan yang empat. Al-quyud, patokan al-arba'atu yang empat. Koma Zaidun, itu 8 koma Zaidun, ini khobar mubtada dari 8 misal mubtada. Khobarnya koma Zaidun itu 8 koma Zaidun, wa Zaidun qaimun 8 Zaidun qaimun. Kalau misalul awalu maka bermula contoh yang pertama yang awal. Kalau misalul awalu maka bermula contoh yang awal. Fi'lun wa fa'ilun itu ya susunan fi'il fa'il. Koma Zaidun. Wasani dan bermula contoh yang kedua mubtada'un wa khabarun yaitu susunan mubtada khabar. Wa kullun bermula tiap-tiap salah satu. Wa kullun dan bermula tiap-tiap salah satu minal misala ini dari dua contoh. Wakulun bermula tiap-tiap salah satu minal misal kali ini dari kedua contoh. Lafzun murakabun mufidun liwati. Itu lafaz murakabun yang murakab, mufidun yang memberi faedah liwati dengan wati. Bahwa maka bermula ini kulun minal misalin. Bahwa maka bermula kulun minal misalin. Kalamun jadi jadi bagaimana kita ketahui syarat bikin kalam ini harus terpenuhi daripada 4 syarat, 4 kain, 4 patokan. Itu harus apa artinya asalul mustamilu ala badil huruf tidak suara. Jadi suara ya, suara itu kalau diucapkan baru itu kalam. Nah ini bahasa kalau tidak apa asalul mustamilu ala badil huruf tidak ya, suara yang tercakup atas sebagian huruf tidak. Yang kedua harus murakab. Murakab itu adalah ma tarokaba min kalimatain Pak. Sesuatu yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dari 2 kalimat atau lebih dari 2 kalimat. Contohnya koma Zaidun qaimun. Yang ketiga harus mufid. Mufid itu memberi faedah. Ya, artinya mufid itu apa ada faedatan yang seluruh itu ya alaiha minal mutakalim wasani alaiha. Apa ada faedatan yang seluruh itu minal mutakalim wasani alaiha. Sesuatu yang memberikan faedah. Yang bagus diam dari orang yang bicara dan juga orang yang mendengarkan. Jadi yang bicara paham, yang dari juga paham. Yang bicara ngerti, yang dari juga yang dari juga ngerti, itu namanya mufid. Nah, mana faedah daripada 2 contoh tadi? Zaidun qaimun, koma Zaidun qaimun. Ya, faedahnya itu adalah al-ikhbar bi Zaidin, artinya memberitahukan terhadap dirinya Zaid. Makanya lafaz sudah lafaz koma Zaidun qaimun. Ya, ini satu lafaz karena lafaz koma Zaidun
adalah dua kalimat tersebut ya terkumpul daripada sebagian huruf-huruf ya. Iya. Kedua, murokkab terus Susun. itu dua kata, dua kalimat, koma zaidun. Kemudian zaidun qaimun ya. Tersusun. Ya. Susunan ini adalah susunan fi'il fa'il mubtada khabar, koma fi'il zaidun fa'il. Zaidun mubtada ya, kemudian qaimun khabar mubtada. Itu sudah komplit. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Ya, kemudian mubtada sudah ada khabar. Khabar ini sempurna kalau sudah murokkab. Dan mufid lagi. Mana mufidnya? Lapan koma zaidun qaimun adalah ikhbar bi zaidun. Al-ikhbar bi zaidun mengatakan koma zaidun, berdiri siapa? Zaid. Ini kan berita. Ya, faedahnya memberitahukan bahwa Zaid telah berdiri. Zaidun qaimun sama juga memberitahukan bahwa Zaid berdiri. Pertama faedah. Jadi yang benar yang ngomong yang benar tidak akan bagaimana sempurna kalam. Nah, kemudian nomor yang keempat, kait yang keempat, patokan yang keempat membuat kalam adalah bilwati. Qauluhu wa qauluhu dan bermula ucapan musannif ya bilwadi, lapan bilwadi. Apa yang dimaksud dengan bilwadi? Fasarahu ba'duhum. Fasara telah menjelaskan. Hu akan bilwadi, yang dimaksud bilwadi adalah ba'du sebagai ulama, menurut sebagai ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bilwadi adalah bilqasdi dengan maksud. Jadi ketika mengucapkan zaidun qaimun, koma zaidun qaimun itu apa? Ini punya maksud mengucapkan koma zaidun qaimun itu bermaksud gitu. Jadi menjelaskan sebagian ulama menjelaskan bahwa bilwadi adalah bil qasdi ya. Jadi ada maksud mengucapkan koma zaidun qaimun. Itu apa maksudnya? Memberitahukan bahwa Zaid berdiri. Ya. Jadi dia ngomong itu ada maksud nih ngomongnya. Itu baru disebut kalam tuh. Ketika dia bermaksud mengucapkan koma zaidun telah berdiri Zaid, ada tujuan adalah hibar ya. Atau koma zaidun qaimun juga niatnya adalah tujuannya adalah ikhbar, memberi kabar bahwa Zaid telah berdiri atau bahwa Zaid berdiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada maksud? Fakhraja bermaksud, maka keluar ya yang tidak dimaksud. Apa yang tidak dimaksud keluar daripada bahasa kalam, tidak termasuk kalam dia ya, walaupun ungkapannya sama, lafaznya sama, seperti kalamin naimi wasai, seperti perkataan orang yang tidur, perkataan orang yang lupa. Ini kan disebut kalam karena gak punya maksud sama orang itu. Koma zaidun qaimun. Nah, ngomongnya sama kan? Ya, kira-kira kalau orang lagi tidur ngomong koma zaidun qaimun punya maksud kan? Ada. Makanya kan disebut kalam sebagai ulama. Walaupun ungkapannya sama. Itu. Koma zaidun qaimun. Itu kan disebut kalam. Kenapa? Karena gue bermaksud, gak punya maksud, atau orang lupa, ngomong beda sama lupa, nggak ada tujuannya. Ya. Sepadunya ngomongnya nggak ada tujuan. Itu kan disebut kalam, walaupun kalamnya bentuknya sama. Koma zaidun qaimun. Coba orang lagi dulu. Hayya 'alas shalah. Kira-kira punya maksud enggak? Enggak disebut kalam, mau tambah komplit. Ngigo. Kenapa enggak punya maksud dia? Enggak ada maksud. Itu disebut bilwadi. Salah satu sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bilwadi adalah bil qasdi dengan maksud. Makanya ya Pak Oroja bermaksud, maka keluar dari kata-kata kalam, dari disebutkan kalam apa? Kala min naim wa kalam sahi wasai. Kalam orang yang ngigo, orang tidur, dan juga kalam orang yang lupa itu pala yusama
kalaman indah nuhati, itu nggak disebut kalam menurut ulama nahu, walaupun sama perkataannya. Kenapa? Nggak punya tujuan. Satu tuh yang dimaksud dengan tujuan. Wabadum pasaro bilwadi, ya, bilwadi Arabi. Wabadum dan sebagian ulama lagi pasaro menjelaskan, ya, hu akan bilwadi Arabi dengan ya wado bahasa Arab. Jadi sebagian ulama menjelaskan dua ini adalah dengan wado bahasa Arab, sekarang Arab bahasa Arab. Bagaimana kalau bahasa lain? Maka ada kalamul ajami, maka keluar perkataan orang ajami, orang luar Arab. Ya, seperti Turki, bahasa Turki itu tidak disebut kalam. Walaupun diomongin kenapa? Ya karena salah satunya kan bukan pakai apa? Ya, bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Seperti kata wal barbari, ya, bahasa barbar, itu kalam orang-orang barbar. Tidak barbar, kalam orang Turki bukan bahasa Arab. Maka nggak disebut kalam, itu susah ngeramnya loh, coba ya. Ngeramnya susah, asal kalamnya apa, coba. Ya. Seperti dalam bahasa ini Persia, bahasa Persia juga ada tuh, ya. Malakakum, tatakakum, ada tuh. Itu kan susah ngeramnya. Bisa di Arabnya jadi apa ini kira-kira? Susah, nggak bisa di Arab. Apalagi bahasa Indonesia, Arab kan? Kalau ada pikir, ya nggak bisa ditasdik nggak bisa. Bahasa Inggris, ya walaupun bahasa Turki hampir mirip-mirip dikit kan? Bahasa Turki, bahasa barbar, Afrika Selatan, hampir itu nggak disebut kalam, walaupun diucapkan bentuknya dipahami, kemudian murokam, ya, murokabun, ya, itu murokam, tersusun, kemudian mungkin bisa dimengerti lagi bahasanya, bisa dipahami, artinya ada faedahnya, ngomongnya, ya, ini bukan lagi main, bukan lagi ngigo, bukan lagi enggak, benar ngomongnya ada maksudnya, tapi tetap tidak disebut kalam karena bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab. Gitu. Ya kalau bukan bahasa Arab berarti susah. Arabnya gimana dulu? Arabnya bacanya kan harus sesuai. Ini kalimat apa? Kalimat dilakukan, fa'ilnya mana, maf'ulnya mana, kan dulu. Ya. Kalau bahasa barbar nggak bisa, bahasa Turki nggak bisa. Ya. Harus wapanda nasab jajem. Lalu ya robat bad tarbu ada majikan ada itu cuma ngarapnya gimana depan kalimat kalimat jadi nggak bisa kita menentukan bahasa susah dalam bahasa Arab. Nah ini ya, jadi dua penafsiran dari ulama tentang masalah pribadi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa itu maksud dengan bilwadi adalah ya apa bimak maksud ada tujuan ngomongnya. Kalau ada tujuan ngomongnya orang tidur, orang lupa dan disebut kalam walaupun bentuknya sama. Kedua ya ini harus apa? Harus dengan bahasa Arab sebagai orang. Kalau dengan bahasa Arab itu disebut kalam. Tetap aja ya, tahu nggak bisa karena tadi susah melaknya. Nah mana ya misal majtama bil qulul arba'ah wa zaidun wa zaidun ini dan contoh sesuatu yang sudah terkumpul pada sesuatu itu ada contoh itu apa? Al-quyudul al-batu patokan-patokan empat yang mana koma zaidun zaidun wa imun itu apa tuh koma zaidun zaidun wa imun itu adalah kawan yang sudah sempurna terkumpul tuh kain yang empat terkumpul patokan-patokan yang empat sudah kumpul mana ya kalamu walabzul murokabul mufidu bil nah ini apa tuh koma zaidun zaidun wa imun ini adalah kalam
Kenapa? Sudah sempurna, sudah kumpul kaidah 4. 1, koma Zaidun. 2, Zaidun. Oh, Ini udah komplit dari kaidah 4. 1 adalah dilatih dengan 8. Koma 8, Zaidun 8. Delapan. Dua-duanya terkumpul dari sebagian huruf ya. iya, iya. Kemudian murokab, ya. Koma Zaidun murokab terdiri daripada Dua kalimat, dua kata. ya. Koma 8 Zaidun, koma kalimat fi'il Zaidun jadi Fa'il. isi jadi fa'il. Zaidun Qaimun juga sama. Zaidun Qaimun sudah ya, murokab terkumpul dari 2 kata. Karena minimal murokab itu tersusun dari Dua kata. 2 kata, 2 kalimat. Nah, Zaidun, Qaimun, Zaidun 1 kata, Qaimun 2 Kata. Itu tersusun. Kemudian mungkin dua-duanya mungkin. Zaidun koma Zaidun mungkin. Zaidun Qaimun juga mungkin. Ada memberikan faedah. Koma Zaidun telah berdiri Zaid. Zaidun Qaimun bermula Zaid berdiri yang berdiri. Berdiri. Ini ada faedahnya. Mana faedahnya? Al-ikhbar jadi kiami Zaidin memberitahukan terhadap ya, berdirinya Zaid. Koma Zaidun memberitahukan ya terhadap diri Zaid. Kemudian Zaidun Qaimun juga memberitahukan bahwa Zaid berdiri. Ini faedahnya itu. Kemudian diluati, ya diluati. Ini dengan bahasa Arab juga bahasa Arab. Koma Zaidun bahasa Arab, Zaidun Qaimun juga bahasa Arab. Kemudian kalau mutasi yang pertama mengucapkan koma Zaidun Qaimun ada maksud. Maksudnya apa? Bikiani Zaidun al-ikhbar bikiani Zaidun. Dia ada maksud memberikan kabar menunjukkan bahwa si Zaid berdiri. Ini betul. Segitu tuh pembahasan gampang kalam ya, gampang kalaman. Kalam itu ya patokannya 1 harus Lafaz. 2 patokan harus Murokab. 3 patokan harus Mufid. 4 patokan harus Bil wada'i. Sudah kumpul. Ada kalam yang tersusun tapi belum mufid banyak. Berarti koma Zaidun atau ulamu Zaidin itu belum kumplit, ya diberi isnadi syai'in tanpa menyandarkan sesuatu kepada lafaz itu maka tidak bisa sempurna atau benar. Jadi koma ulamu Zaidin atau in koma Zaidun Zaid tapi kemudian koma amrun in koma Zaidun ya koma amrun in doroba Zaidun ya doroba amrun atau ya indoroba Zaidun ya Zaidun bisa itu udah apa? Udah termasuk ya sempurna. Itu nanti baru aksamu salah satu disebut perumahan Pun. Kalau dia kalam aja mentar kalau udah ngerti kalimat nanti ya nah kalam itu ya disusun dari kalimat apa aja nanti kita kenal apa 6 kalimat huruf isim bil huruf kata benda kata sifat kata kerja kata bantu atau kata huruf Bung. Wallahu a'lam. Bis. Qul